Insya Allah saya kira ini terobosan baru dan alat ini bisa dibawa ke Malaysia, ke negara lain, ya, karena nanti bisa di setel itu alat ini. Nah, nanti kalau safari dakwah di Malaysia, kita juga sekalian bawa alat sambil keliling safari dakwah sambil terus alat ini dihidupkan. Di dalam rangka mencari terobosan, menyampaikan mubasyirat, menyampaikan fasuhur hara ke depan, menyampaikan Al-Mahdi dan berbagai macam sosok-sosok penting di ujung akhir zaman ini, kita akan mencoba dengan terobosan baru, ya, yaitu Gajah ingin menggunakan sebuah alat yang disebut dengan mesin penyampaian pesan, mobil khususnya melalui handphone. Karena sekarang ini manusia tidak lepas dari handphone, maka tidak hanya di sosial media, tapi juga pesan-pesan, baik melalui WhatsApp maupun melalui SMS. Alat ini sebetulnya saya punya beberapa dulu, waktu Pilpres, waktu Pilkada. Kadang-kadang dulu saya menerima order sampai 6 Pilkada bersamaan di berbagai daerah. Maka saya punya beberapa alat ini. Namun, karena keputusan saya untuk berjuang secara penuh dalam konteks akhir zaman, maka semua alat itu saya jual. Dulu saya ingat alat itu belinya 250 juta satu, 275 juta satu. Satu ya. Bahkan kadang-kadang dalam sebuah Pilpres itu bisa 3 satu. Satu mobil itu ada 3. Jadi khusus untuk Telkomsel, yang ini untuk Indosat, yang ini untuk XL misalnya. Karena mesin itu kan hanya bisa di-setel satu operator. Jadi satu mobil itu alat itu bisa 3. Keliling. Kalau pilkadanya di wali kota, Palangkaraya, ya keliling kotanya setiap hari. Alhamdulillah biasanya dapat puluhan ratusan ribu nomor pesan yang sampai. Alat ini sesungguhnya menjadi puncak barangkali informasi yang kita harus perjuangkan. Dan alhamdulillah tiba-tiba yang penjual dulu, yang menjual ke saya dulu, itu tiba-tiba menghubungi saya. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Justru menghubungi saya setelah berlangsungnya pemilihan umum tahun yang lalu ya. Tapi waktu mau pemilihan umum pun dia menghubungi saya. Saya katakan, saya sudah tidak lagi berkecimpung dalam dunia itu. Saya murni dakwah saja sekarang. Tiba-tiba menghubungi saya lagi, barangkali mau mengambil alih silahkan. Saya jual rugi lah, karena saya tahu Kang Diki sekarang di dunia dakwah. Dia pernah lihat katanya di salah satu TikTok ya, oh ada Pak Diki nih. Nah, cari tahu ternyata memang dunia dakwah. Jadi alat ini dia jual harga 60 juta ke saya. Nah, rekan sekalian yang mendengarkan kajian ini, barangkali saya mengetuk hati, ya, karena dengan alat ini insya Allah akan ada satu signifikan informasi yang masuk dan kita bisa memberikan link, walaupun melalui SMS. Tapi ini sebetulnya yang sekarang ini bisa saya dapat informasi dari penjual yang lain, itu sudah sebelum Pilpres bisa dimodifikasi menjadi pendeteksi WhatsApp. Jadi bisa ke WhatsApp maupun ke SMS ya.
walaupun harus ada tambahan uang lagi untuk mengupgrade alat ini. Jadi alat ini bisa mendeteksi, menyedot nomor. Misalkan kita di mobil nih, kemudian jalan terus mobil, katakanlah di Bandung ya, itu semua diselusuri jalan saja. Cukup 2 orang, supir dan operatornya. Jadi ibarat kayak intelijen di mobil ya. Kemudian itu nanti dalam radius 2-5 kilo, tergantung kalau gedungnya tinggi-tinggi mungkin cuma 2 kilo. Tapi kalau hanya perumahan biasa bisa 5 kilo ya. Menyedot semua nomor yang di situ. Masuk ke database, langsung otomatis kirim pesan yang kita akan sampaikan. Otomatis, misalkan diem saja bisa. Misalkan kita diem di sini nih alatnya taruh di sini, itu terus akan jalan. Kirim pesan terus. Gimana caranya? Karena mobil banyak yang lewat kan. Nah, mobil kan pegang handphone pasti kan. Nah, ini jarak ada 5 kilo sini. Apalagi ini kan daerah yang agak tinggi. Jadi jangkauannya mungkin bisa lebih jauh. Jadi orang yang lewat ke jalan raya tuh ketangkep langsung nomornya, langsung kirim pesan ke dia. Ya, misalkan contoh lah pesannya, ini sudah ujung akhir zaman, sudah mendekati habis umur umat Islam. Silahkan baca misalkan di portal Gajah atau di YouTube ada alamatnya. Jadi orang itu tinggal klik aja nanti. Nah, bagusnya melalui SMS itu, orang tinggal klik, langsung muncul linknya. Kalau di WhatsApp, kelemahannya apa coba? Ketika nomor baru yang belum tersimpan, atau belum dijawab, apa coba? Tidak bisa diklik, ya kan? Coba kira kita dapat nomor WhatsApp dari orang yang belum pernah komunikasi dengan kita, tidak ada nomornya di kita, dia tidak bisa diklik langsung. Harus di copy paste, di share mungkin ke siapa, kemudian nanti ada warna biru baru diklik bisa. Itu kelemahan WhatsApp. Tapi kalau SMS tidak, SMS bisa langsung klik, walaupun tidak ada nomor kita di sana ya. Nah, rekan sekalian yang ada di rumah, insya Allah nanti mayoritas umat masyarakat akan menerima pesan ini. Jadi kita tidak harus nyari nomor, kita tidak harus sampai capek. Keliling aja, mau keliling Jawa Tengah, terus keliling, terus. Bisa jutaan nomor, puluhan juta nomor terkirim. Termasuk nanti kalau pesan kepada orang-orang istana, udah lewat istana, itu langsung semua nomor-nomor yang di istana itu menerima pesan kita ya. Ke DPR, semua masyarakat. Nah, saya kira itu keunggulannya, rekan sekalian. Sebutnya alat ini relatif termasuk yang canggih ya. Kenapa? Karena kita bisa mengetahui nomor orang dan langsung ngirim. Nah, rekan sekalian, apa maksudnya dari apa yang disampaikan ini? Saya ingin menghimbau karena ini sangat penting. Kita sudah paham bahwa ini adalah tahun-tahun penuh dengan ujian dari 25 sampai 27, maka pesan ini harus sudah mulai merata ke banyak pihak. Karena kita harus jujur, banyak yang tidak tahu tentang akhir zaman, banyak yang tidak tahu tentang Mubasyirot, banyak apalagi tentang Al-Mahdi, masih banyak. Coba silakan teman-teman survei saja, kemanapun banyak yang tidak tahu, ini sudah ujung akhir zaman, masa sih? Atau apalah, apalagi tentang Mubasyirot. Banyak yang, apa sih Mubasyirot? Atau sebagainya. Nah, maka tujuan ini adalah, yuk kita sama-sama bekerja sama, ya, mencari pahala, bantu untuk bisa membeli alat ini, dan kita langsung akan bergerak di pusat kota di Jakarta, bergerak ke Bandung, terus ke berbagai kota lainnya yang penting. Ya. Jadi, kami menghimbau kepada siapapun, para dermawan, untuk membantu kami membeli alat ini, karena
Untuk kami saat ini uang 60 juta itu sangat amat berharga sekali ya. Insya Allah saya kira ini terobosan baru dan alat ini bisa dibawa ke Malaysia, ke negara lain, ya, karena nanti ada bisa di setel itu alat ini ya. Nah nanti kalau safari dakwah di Malaysia, kita juga sekalian bawa alat sambil keliling safari dakwah sambil terus alat ini dihidupkan. Rekan sekalian, pengalaman sedikit, saya dulu ketika ada kerusuhan di Papua, sampai bakar kantor gubernur, bakar banyak sekali, hampir kota, di beberapa kota di Irian Jaya itu terbakar. Ingat nggak peristiwa itu? Gara-gara ada orang yang menghina orang Papua, dikatakan monyet, sehingga akhirnya rame. Itu terjadi kalau tidak salah 6 tahun yang lalu kalau tidak salah ya. Apa yang terjadi rekan sekalian? Karena kepala suku Derori, kebetulan saya kenal dengan pimpinan kepala-kepala suku Papua. Jadi kalau saya ke Papua tuh banyak kepala suku yang kenal saya, makanya disambut. Jangan kaget, saya disambut baik di sana ya, kenal baik. Banyak orang Papua saya kenal. Ini pun dari urusan pilpres pilkada sebetulnya ya. Nah ada kepala suku namanya Pak Robert, tiba-tiba menghubungi saya ketika kerusuhan di sana terjadi. Kerusuhan dari mulai pagi sampai sore, sorenya menghubungi saya. Pak Diki, bisa nggak bantu? Ini Pak Diki mungkin sudah nonton di internet, nonton di TV, terjadi kerusuhan di sini, massal. Saya dengar Pak, saya terus mengamati. Bisa bantu tidak? Pak Diki kan punya alat, ya, untuk menyampaikan pesan. Kebetulan di sini internetnya dimatikan supaya tidak semakin meluas. Nah, kebetulan alat ini bisa untuk SMS. Akhirnya malamnya saya dari Bandung berangkat mendadak, malamnya berangkat pada Isya ya, penerbangan pada Isya sampai sana pagi. Karena perjalanan ke Papua kan hampir 12 jam ya, perjalanan jauh. Lebih jauh Papua daripada ke Malaysia ya, ke Brunei atau ke jauh. Tiketnya juga mahal. Rekan sekalian, apa yang terjadi? Kan internet dimatikan semua saat itu, karena ada kerusuhan seperti tidak jelas. Sampailah SMS, keterima pesan. Pesan dari kepala suku, para ketua, para kepala-kepala suku. Akhirnya mereda, karena langsung pesannya. Rekan sekalian, yang terjadi, polisi kaget. Makanya Kapolda datang ke kepala suku itu, mengucapkan terima kasih. Dan dia bingung. Bapak kepala suku, ini bagaimana Bapak kok bisa mengirim pesan ke semua rakyat yang punya handphone, padahal internet dimatikan. Kepala suku bilang rahasia katanya. Ini pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus kan Kristen ya di sana ya. Yesus. Kapolda bingung. Ini gimana ceritanya kok justru luar biasa ini. Dikasih piagam penghargaan sama Kapoldanya ya. Karena kepala suku ini bukan kepala suku kecil, dia ketua kepala suku. Jadi di sana kan kesukuan tinggi. Jadi kalau kepala suku, kan kepala suku kalau ada kerusuhan gitu nggak mungkin kan datang kemana-mana terjangkau. Apalagi khawatir juga dengan keamanannya kan. Namanya sudah rusuh, kadang-kadang tidak tahu ini siapa atau siapa. Maka mulai SMS itu langsung waktu itu terjadi cooling down. Dan luar biasanya saya ke sana langsung mengoperasionalkan alat itu. Saya pakai mobil. Saya dikawal juga itu. Jadi
yang nyupir orang Papua, kanan kiri saya orang Papua. Kalau ada demo di situ, kan nyegatin mobil itu, meriksa. Kalau ada orang Jawa, dibunuh itu. Makanya yang itu jangan yang terbunuh, ya orang Jawa, yang transmigrasi di sana. Kalau nggak salah ada belasan orang aja terbunuh. Nyari-nyari orang Jawa. Nah, ketika itu saya langsung sembunyi. Kalau ada razia masyarakat, suruh bukakan mobil semua. Saya disembunyiin di tengah, lalu ditutup pakai kain. Iya. Anak buah saya di belakang juga begitu. Sembunyi. Jadi diperiksa orang Papua semua terus. Pokoknya udah saya pernah mengalami hal-hal yang sangat amat gawat ya. Dan rekan sekalian, pada saat itu saya datang pagi-pagi jam 6, sampai setengah 6 ya, sampai kota di sana, salah satu kota di sana. Itu kepulan asap masih banyak. Jadi saya itu disembunyiin juga untuk masuk ke hotel kan. Kemudian ketemu sama ketua kepala suku. Tapi di mobil pun sudah ada beberapa kepala suku juga, kan 2 mobil ya dikawal terus. Jadi kalau darurat ketahuan saya nanti diklarifikasi. Nah, itulah pengalaman saya terkait alat ini ya. Jadi alat ini sangat bermanfaat dan bahkan tadi membantu meredam, bayangkan ya, yang panas-panasnya situasi, internet dimatikan karena supaya internet tidak merembet kemana-mana. Akhirnya pesan SMS masuk bahwa ini ketua suku, kepala suku Robert, siapa lupa saya, kemudian mohon ini salah paham bla bla bla. Jadi alhamdulillah luar biasa. Nah, sampai Kapoldanya datang langsung ke rumah kepala suku untuk berterima kasih dan bertanya, bagaimana ini kok bisa gitu, sementara semua dimatikan. Oke, baik. Itu saya kira, sekali lagi mohon bantuan kepada para dermawan. Kita ingin memiliki alat ini karena khawatir diambil orang ya. Diambil orang karena kebetulan dijual murah sekali.